Ketua DKM Masjid Baitul Muttaqin, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian ini membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Bil khusus pada sahibul kitab al-alim al-allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kita niatkan semoga keberkahan majelis ilmu, jamaah diberikan sehat wal afiyah, panjang umur, segala hajatnya Allah kabulkan, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan keberkahan, anak-anaknya saleh dan salihah. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah kita niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah berbahagia, kita sampai di halaman 19 yang kitab ya. Sebetulnya makalah yang ketiga, tapi kita mundur ya satu. Makalah yang kedua. Jadi dua baris dari atas. Wal maqalah ats-tsaniyah wal khamsun ya. Maqalah yang ke-52 ya. Ini selesai, ini pindah babnya tentang babur rubai, semuanya serba 4. Sekarang semuanya serba 3. Udah ketemu be? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. Wal maqalatu ats-tsaniyah wal khamsun. Maqalah yang ke-52. Qala ay Dunnun al-Masri ya, ini ulama orang Mesir. Dunnun al-Masri, semoga Allah ridho kepadanya, berkata, Al-arifu billahi ta'ala asirun ay marbutun bihubbihi ya. Seorang yang arif billah, ini ada istilah arif, orang yang sudah ma'rifat mengenal Allah ya. Dia asirun ay marbutun, dia tertawan, terikat bihubbihi, dengan cintanya dia kepada Allah. Kan orang kalau cinta kepada seseorang, kemanapun dia pergi hatinya terus bawa terus ya. Jamaah cinta sama istri jamaah pergi kemana aja selalu ingat
namanya terpautan hatinya kepada yang dicintainya. Wa qalbuhu basirun ay muzayyanun li batinihi bil muraqabah katanya. Sementara hatinya itu basir, hatinya itu punya ketajaman, ya, penglihatan, dihiasi kepada batinnya bil muraqabah, selalu muraqabah kepada Allah. Apa muraqabah? Selalu merasa dilihat oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Itulah yang zikir kita, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Allah selalu melihat saya, Allah selalu ngawasin saya, Allah selalu bersama saya. Nah, nilai-nilai ini kita rasakan terus, kita bawa kemana-mana. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Nah, ketika kita pengen melakukan hal-hal yang jelek, kita malu, Allah lihat. Ya, nah, Allah selalu ada di hati kita. Ya. Kita pengen bicara yang jelek-jelek, kita malu, Allah Maha dengar. Nah, itu. Ya. Bi batinihi bil muraqabah. Ini buat batin kita, hati kita selalu muraqabah, keterpautan hati selalu bersama Allah. Ya. Jadi seperti bapak-bapak keluar sudah ada kamera, terus kemana aja. Terus, maka ketika kita mau melakukan yang jelek, kita malu, Allah lihat, Allah dengar. Ya. Wal zahirihi bil muhasabah. Dan untuk zahirnya dia selalu introspeksi kepada Allah, muhasabah diri. Wa amaluhu lillahi katsir, dan amalnya karena Allah itu sangat banyak. Lengkap. Benar. Qala Dunnun al-arifu billahi ta'ala wafiyun. Kata Dunnun al-Masri, seorang arif billah itu selalu dia setia. Ya. Ai bi ahdillahi ta'ala. Dia selalu menempati janjinya kepada Allah. Bi an adda awamirallahi ta'ala. Selalu melaksanakan perintah-perintah Allah. Ya, dia orang yang ma'rifat, dia mengenal tentang Allah dengan baik, dia akan selalu ya melaksanakan perintah-perintah Allah. Salat yang wajib dia enggak pernah tinggalkan walaupun sesibuk apapun. Zakat ketika punya kelebihan harta, ya sudah datang nisabnya, haulnya, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Datang bulan Ramadan, diwajibkan puasa, ya, dia jalanin puasa dan seterusnya. Wa qalbuhu dzakiyun ay sari'un. Nah, orang arif billah ini hatinya dia cerdas, cepat memahami segala isyarat-isyarat yang Allah berikan, cepat. Ya, karena apa? Hatinya bersih dia. Wa amaluhu lillahi zakiyun, dan amalnya karena Allah zakiyun ay salihun zaidun fi kulli waqtin. Amalnya selalu saleh, baik dan terus bertambah di setiap waktu, ya. Selalu melakukan amal-amal saleh. Wal maqalah ats-tsalitsata wal khamsun. Maqalah yang ke-53 an Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala, dari Abi Sulaiman Ad-Darani sesungguhnya beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirati al khaufu minallah. Khabarnya al khaufu minallah. Sumber, pokok, dasar segala kebaikan baik di dunia dan di akhirat adalah ada rasa takut kepada Allah. Kalau jamaah merasa ada takut sama Allah, ya. Kalau enggak sholat takut dapat siksa, berbuat jelek dapat siksa, ya. Nah, itu dia akan insya Allah selamat dunia akhirat.
Fa innal khaufa minallahi ta'ala muhawwalu sahifah, katanya. Sesungguhnya rasa takut kepada Allah Ta'ala itu akan merubah catatan-catatan kita. Fayaj'aluha fil yamini bada'an mauta ila shimal. Yang tadi catatannya Pak, itu kita terima dengan tangan kiri. Ini sebuah simbol nanti di hari kiamat itu, ya, malaikat pencatat amal-amal itu melemparkan ini ya, tatayur, dilemparin. Dia seperti layangan terbang itu. Kalau kita tangkap tangan kanan itu dalla alal khair, ahli jannah. Kalau tangan kiri menunjukkan neraka. Nah, maka disitulah ada syafaat 3, namanya syafaatul uzma, syafaatnya Rasulullah, di mana seluruh manusia pada bingung minta pertolongan kepada siapa. Kaum Nabi Adam datang ke Nabi Adam, kaum Nabi Ibrahim datang ke Nabi Ibrahim, dan seterusnya begitu. Semuanya angkat tangan di situ tuh, sana. Nah, ada yang sahibus syafaah. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 tempat. Pertama, indal mizan, ketika nanti ditimbang, ya. Nah, disitulah jamaah yang suka rajin berselawat, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, ya, kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasul. Yang kedua, inda sirat, ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, jembatan yang katanya lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, ya. Nah, di situ juga ada sirah. Digambarkan dalam sebuah hadis yang lain, kalau kita ahli maksiat, itu kita ketika lewatin jembatan Siratal Mustaqim itu digoncangin sama malaikat. Kita aja udah takut tuh nyebrang itu, ya. Digoyang-goyangin lagi. Tambah serem. Jebur jatuh, itu perjalanan sekian ratus ribu tahun gambarannya, sampai ke dasar neraka, ya. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli yamin, ya, ahli surga. Jadi rasa takut itu akan merubah catatan-catatannya. Yang tadinya kita terima tangan kiri itu berpindah ke tangan kanan, ya, menandakan dia insyaallah ahlil khair, orang baik insyaallah. Fali abdin fi hali salamatihi, maka sebaiknya bagi seorang hamba dalam kondisi lagi sehatnya, fi hali salamatihi minal marad ayyakuna khaifan rajian, ya. Orang mukmin katanya, seorang hamba dalam kondisi lagi sehat, dia harus apa? Punya rasa khaif, takut sama Allah. Juga punya rasa roja, harapan kepada Allah. Nah, ini kalau kita baca kitab Minhajul Abidin, dalam banget Imam Ghazali. Imam Ghazali membahas tentang khauf dan roja. Hati seorang mukmin itu harus 2, bainal khauf war roja. Ya. Kita sudah beramal soleh, ada takut enggak Allah terima amal ibadah kita. Ya, juga ada harapan Allah terima. Enggak boleh juga pede banget, pokoknya saya ahli surga, enggak boleh juga. Ya. Takut banget juga enggak boleh. Ya, harus bainal khauf war raja. Gitu. Liyujzirahu al khauf, agar rasa takut itu mencegahnya minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Wa yub'itsahu ar-raja'u, dan rasa raja itu, harap itu akan mendorongnya ala iktisabil amal salih, untuk berupaya melakukan amal-amal saleh, ya, karena ada harapan, ya, dia melakukannya harapan amal-amal saleh. Taib. Wa ibadatur raji, katanya, dan ibadahnya orang yang selalu berharap kepada Allah, katanya,
afdalu li ghalabati mahabbatillahi fihi. Itu lebih afdal, lebih baik ya timbang ya didominasi cintanya kepada Allah ya fihi di dalam dirinya. Fauqal khaib, itu melebihi daripada orang yang takut. Jadi roja lebih tinggi daripada khaib. Wal maliku yufarriqu baina man yakhdimuhu ya ittaqa iqabihi. Seorang raja, maksudnya Allah ini ya. Seorang raja dia bisa membedakan antara orang yang berkhidmah kepadanya didasarkan rasa takut akan mendapatkan siksaan. Ya. Yang kedua, waman yakhdimuhu raja'a karamihi. Orang yang berkhidmah tapi dia mengharapkan kemuliaannya. Yang ketiga, waman yahdimuhu la disyai'in. Dan orang yang berkhidmah dia enggak mengharapkan apa-apa, dijalanin aja. Ya. Wa miftahud dunya asy-syubu'. Dan kunci dunia itu adalah rasa kenyang. Fatuftahu umurud dunya bisyab'i. Maka dibukalah segala urusan-urusan dunia itu dengan kekenyangan, dengan rasa kenyang. Sebaliknya, wa miftahul akhirati al-ju'u. Ya, al-ju'u. Dan kunci akhirat itu adalah rasa lapar. Ya, nanti lapar identiknya ke banyak kita puasa sunnah gitu. Fatuftahu umurul akhirati bil ju'. Maka dibukalah segala urusan-urusan akhirat dengan kita banyak merasakan lapar. Wal maqalatu rabi'ata wal khamsun, maqalah yang ke-54. Qila, dikatakan al ibadatu lillahi ta'ala hirfatun, katanya. Ai maksabun min kulli jihatin. Ibadah kepada Allah Ta'ala ini adalah sebuah hirfah. Apa ya? Hirfah ya sebuah mata pencarian. Ai maksabun min kulli jihah. Yang dia berupaya, berusaha ya dari segala sisi. Wa hanutuha al-khalwatu. Ai dukanuha. Katakanlah tokonya itu toko ya, warungnya itu adalah khalwah. Ini ilustrasi. Muhadatsatu sirri. Dia apa? Katakanlah dia berkhalwat kepada Allah dengan berbicara kepada Allah dengan sir ya, ma'allahi ta'ala haitsu la ahad, di mana tidak ada seseorang pun. Jadi bapak-bapak ketika malam bangunlah ya, saat orang lagi pada tertidur, pada waktu yang sangat mahal kita berkhalwat kepada Allah, enggak ada yang tahu, sampai istri kita enggak tahu kita sedang muhadatsah sir, asik kita berzikir, beristighfar. Allah turun tuh ya ke langit dunia, bilang hal min taibin, apakah saat ini ada hamba-hamba yang bertobat, akan aku terima tobatnya. Hal min mustaghfirin, apakah ada yang minta ampun, akan aku ampuni dosa-dosa. Hal min sa'ilin, katanya, apakah ada yang minta sesuatu, akan aku beri semuanya. Ya, waktu yang malam tuh waktu yang sangat mahal gitu. Kita duduk bersama Allah. Wa ra'su maluha at-taqwa. Ya. Dan modalnya adalah ketakwaan kepada Allah. Ai aslu halil ibadah siyanatun nafsi, katanya. Artinya sumber kondisi ibadah itu adalah menjaga dirinya ya, amma tastahiqu bihi al-uqubah, dari hal-hal yang menyebabkan dia bisa mendapatkan siksaan itu, min fi'lin, dari perbuatan, atau tarkin, atau dia meninggalkan perbuatan. Misalnya bapak-bapak waktu sholat dia pada masih olahraga aja sampai hilang waktu maghrib ya, seperti dia berarti meninggalkan kewajiban gitu ya.
atau fi'lun melakukan dosa. Wa ribuha al-jannatu, ya. Dan keuntungan orang yang tadi berusaha itu adalah al-jannah, surga. Ai darus tsawabi wa ma fiha, negeri pahala dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Wal maqalah wal khamisata wal khamsun, maqalah yang ke-55. Qala Malik bin Dinar, ya. Malik bin Dinar radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, ihbis ay imna salasan minal khisalil madhumati bi thalathin minal khisalil mahmudati, ya. Ihbis ay imna, tahanlah atau cegahlah 3 macam dari perbuatan-perbuatan yang tercela, katanya, dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Jadi ketika bapak-bapak yang melakukan perbuatan yang jelek, enggak tahan, ganti dengan perbuatan yang baik. Ada istilah begini, idza hamamta, katanya, jika Anda ingin mengatakan sesuatu yang jelek, gibahin tetangga, dusta, faj'al makanahu tasbihan, maka kita ganti dah, daripada berdosa kita berzikir, bertasbih, berselawat, baca Quran, ya. Kita basahi lisan kita dengan memuji Allah, gitu ya. Mohon ampun kepada Allah, seperti itu. Hatta takuna minal mu'minin, ya, sampai Anda akan menjadi orang mukmin. Ai kaitatasibu bihaqaiqil imani, artinya kita akan disifati dengan hakikat keimanan, ya. Kal mu'minina shadiqin fi imanihim, seperti orang mukmin yang shadiq, yang jujur dengan imannya. Maka ada orang mukmin belum tentu muslim. Banyak orang yang beriman kepada Allah tapi amalnya kagak ada, nggak sholat. Kan banyak orang nggak sholat jamaah, ya, nggak zakat, gitu. Orang mukmin, ya, belum tentu muslim. Muslim insyaallah mukmin. Kalau mukmin amal iman, muslim Islam. Satu lagi yang ketiga, muhsin, ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah man lam takun tarah finnahu ya. Kalau sudah muhsin, insyaallah muslim, mukmin. Contohnya muhsin apa? Bapak-bapak sudah beriman, sholat. Lagi sholat ini perlu muhsin. Ya, apa tuh dia? Hatinya hudur bersama Allah. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Jadi ketika ada orang sholat, beramal baik, kan belum tentu di sininya baik. Ada yang pengen apa? Ujub, pengen ria, ya. Nanti amalnya tidak ikhlas karena Allah. Nah, kita berupaya sudah berbuat baik, ya, jadikanlah itu amal yang ikhlas karena Allah. Maka saya selalu di setiap pengajian itu kita mulai niat ngaji itu duduknya, dan niat i'tikaf di tempat yang mulia. Terus ngajinya ibtigha'a mardhatillahi wa thawabi, semata-mata mencari ridha Allah. Dan paling kagak, bukan karena ketua panitia, bukan karena ketua masjidnya, bukan. Kita hadir ke sini karena Allah. Itulah, ya, mukhlisina lahuddin insyaallah. Baik. Pertama, al-kibru bitawaduhi. Ya. Sifat sombong kita ganti dengan sifat tawadu. Ya. Merasa paling hebat, paling super. Apa tuh sombong? Yang Nawawi mengatakan huwa ru'yatun nafsi bi'ainil izzi, katanya. Dia melihat dirinya tuh
Dan dirinya sendiri bi'ain izzi, punya kemuliaan, merasa ya mohon maaf, misalnya punya jadi direktur, orang penting, orang hebat, ya Superman lah. Wa ra'yatul ghair bi'ainil haqarah. Sementara ngelihat orang lain, tetangganya, adanya, saudaranya, dia remehin aja. Ya, hati-hati jamaah tuh. Ya. Yang diajarkan apa? Kita lihat orang lain, oh dia mah lebih soleh dari saya. Oh dia mah lebih baik dari saya. Begitu aja. Ya, tawadu. Jangan merasa kita lebih. Nanti jadi Fir'aun. Ana. Iyaka wa ana. Jauhkanlah diri ana. Jadi egois nantinya. Aksu at-tawadu, ya. Wal kibru. Lawannya tawadu. Tadi sombong, tawadu. Wal kibru yakunu bil manzilah. Ya, sombong itu dengan manzilah, dengan jabatan, status, kedudukan. Wal ujub yakunu bil fadilah. Ada orang dia merasa ujub, ya kagum dengan fadilah, artinya dia bisa melakukan sesuatu. Contoh misalnya bapak-bapak Allah kasih nikmat nih, salat duha aja, itu bisa salat duha, itu muwafaqahnya Allah tuh. Susah juga, nggak semuanya orang bisa salat duha. Ketika kita dikasih fadilah itu, jaga jangan sampai ada ujub di hati kita. Ya, jangan ujub dengan amalnya, ya. Nanti dia magrur, tertipu dengan dirinya sendiri. Taib. Wal mutakabbiru yajillu nafsahu an rutbatil muta'allimin, katanya. Orang yang sombong dia menempatkan dirinya itu an rutbatil muta'allimin, tingkatan orang yang pelajar. Wal mu'jibu, sebenarnya orang yang mu'jib, ya. Dia mustaksiru, katanya fadlihi, dia merasa banyak, punya kelebihan an istizadatil muta'addibin, ya, dari tambahan-tambahan orang-orang yang muta'addibin, beradab. Yang kedua, wal hirsu bil qanaah. Jika jamaah punya rasa sifat toma, serakah, ya, itu kita ganti dengan sifat qanaah. Apa qanaah? Merasa cukup, ya, dengan apa yang telah Allah berikan. Tapi kagak berarti udah nggak usah bekerja, bukan, tetap bekerja. Ya, kerjanya adalah ibadah kepada Allah. Fal hirsu huwal ijtihadu fi syai'in, katanya, yatlubuhu. Sifat tamak adalah sebuah ambisi dalam menggapai sesuatu. Ya, wal qanaatu, sementara qanaah hiya ridha bil qismati. Dia ridha dengan pembagian Allah. Ya, bicara rezeki itu kita harus rezeki itu dibagi. Ada yang sudah dijanjikan oleh Allah. Rezeki itu dijamin oleh Allah. Rezeki itu sudah dibagikan. Satu lagi sudah tamlik, sudah dijadiin milik seseorang, ya, dibagi 4 tuh. Kifayatuha, ya, kalau ngadapin rezeki dia adalah qanaah gitu. Wal hasadu, nah sekarang hasad, iri dengki. Wa huwa tamanna zawali ni'matil mahsud ilal hasidi. Kalau hasad, iri, dengki, dia tamanna, berkeinginan zawalin ni'matil mahsud, hilangnya nikmat yang ada pada orang lain berpindah kepada dirinya. Misalnya Pak Zain punya mobil, kita tetangganya, ya, bagaimana caranya nih kita mobilnya jadi milik dia? Ada fitnah dan macam-macam dah. Ya, ingat, likulli dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang mendapatkan nikmat ada aja yang iri.
Makanya kita diajarkan oleh baginda Rasul, keluar dari rumah itu kita akan melihat tetangga kita punya mobil, punya motor, anaknya punya sepeda baru. Itu bentengin jiwa kita dengan baca Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ya, banyak. Setiap kali keluar rumah, ya, niat yang baik, ya. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata. Buru-buru doain, ya Allah tetangganya punya mobil, semoga dengan mobilnya itu dia rajin ibadah, semoga tambah berkah gitu. Kalau kagak akan masuk duluan tuh nanti hasad ya. Semoga dia naik mobil tabrakan cepat mati ya. Nanti ada hasad, ada syahi. Beda. Syahi itu lebih jelek lagi ya, lebih dasar daripada bakhil. Baik. Jadi katanya wal hasadu bin nasiha. Nah, kalau kita punya sifat hasad, iri, dengki, gantilah dengan nasihat. Apa nasihat itu? Wa hiya ad-du'a'u ila ma fihi as-shalah. Mengajak kepada kebaikan. Ya. Daripada iri dengan kita ngajak kepada kebaikan. Wa nahyu amma fihi al-fasad, ya. Dan melarang daripada melakukan keburukan, kejahatan. Wa fil hadisi, dan dalam hadis, la yajtami'u fi jawfi 'abdil imani, katanya la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-imanu wal hasad. Nah, itu ya. Failnya ini al-iman dan hasad. Atau tidak akan berkumpul di dalam diri seorang hamba ada iman sama hasad. Ya. Ila akhirih ay al-imanu bil qadar, atau iman kepada takdir Allah. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala kullun nasi aqdaru ala ridahu illa hasidin, katanya. Semua orang itu bisa bisa berbuat ridho kecuali orang yang hasid, ya. Hasidu ni'mati, orang yang hasad kepada nikmatku. Fa innahu la yardihi, sesungguhnya dia tidak akan ridho illa zawalaha, kecuali hilangnya nikmat-nikmat itu, ya. Saya ulang ya, kata Muawiyah, semua orang, katanya, aqdaru, ya, saya mampu al ridho, berbuat ridho, illa kecuali orang yang hasad kepada nikmatku, begitu. Fa innahu la yardihi, seseorang yang hasad itu tidak akan rela, tidak akan senang dia kepada orang yang punya nikmat, illa zawalaha, kecuali ya kenikmatan itu hilang darinya. Kama qala ba'duhum fi bahri tawil, sebagaimana sebagian ulama berkata ya dengan sigat bahar tawil, berarti ini namanya syair. Wada raitu kullan nasi lakin hasidi, katanya. Ya. Aku telah berdamai dengan semua orang, manusia. Lakin hasidi. Ya. Tapi sulit dengan orang yang iri denganku. Kenapa? Mudaratuhu, berdamainya dia itu syaqqat, katanya. Dia terasa berat. Wa azza nawaliha, artinya apa?
dia terasa gini. Kita sulit ya bisa berbuat baik kepada orang yang hasad, ada yang iri. Sulit. Kenapa? Karena dia tuh kagak bakalan ridho, nggak bakal senang sama kita sampai kita apa yang kita punya, yang kita miliki hilang semuanya, baru dia senang. Ya. Jadi sulit untuk berdamai dengan orang-orang yang hasad. Ya, gembiranya dia, senangnya dia kalau apa yang kita miliki hilang semuanya. Wa kaifa yudaril mar'u hasida ni'matin, katanya. Bagaimana seseorang bisa damai dengan orang yang iri kepada nikmatnya? Ya, idza kana la yurihi illa zawaluha. Jika dia tidak menginginkan kecuali hilangnya nikmat itu, gitu ya. Selesai jamaah sekalian bab tentang sulasi. Nah, kita pindah ke bab tentang rubai. Babu ar-rubai. Bab ini serba 4 semua. Ini sebenarnya kitab ini unik ya. Rajin ini ulama ngumpulin 4 nasihat-nasihat. Fihi sab'atun. Di dalamnya ada 7 wasalatun, ada 37 mau'izatan, jadi tamyiz ya. Di dalam bab rubai ini ada 37 nasihat. Samaniyatu akhbarin, 8 berbentuk hadis-hadis. Wal baqi atharun, sisanya itu adalah asar, pernyataan-pernyataan para tabi'in, biasanya sahabat tabi'in. Wal maqalatu al-ula, maqalah yang pertama, ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda li Abi Dzar al-Ghifar radhiyallahu anhu, kepada Abu Dzar al-Ghifar, semoga Allah ridha kepadanya. Wasmuhu Jundab bin Janadah. Jadi ini Abi Dzar al-Ghifari, nama aslinya Jundab bin Janadah. Saya pernah baca dalam sebuah kitab, ada sahabat Jundab itu diriwayatkan ya, dikasih amalan oleh baginda Rasul, itu bisa jalan dia naik pelepah kayu nyebrang lautan. Artinya kalau kemudian sekarang ada orang-orang kita bisa ya, dulu juga sahabat ada yang mampu. Bagaimana menyembah dari Mesir, dari Jazirah Mekah Arab ke Mesir. Ya, ada orang-orang yang kasih kelebihan itu karomah ya. Kalau Nabi mukjizat, para wali karamah, orang soleh namanya ma'unah ya. Ala qadri mu'nah ta'til ma'unah, sekedar kebutuhan ada aja Allah kasih bantuan. Ya Abu Dzar, ini ya kata Nabi, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata, perbaharuilah perahumu ya. Fa innal bahra amiqun, sesungguhnya lautan itu dalam. Ai ahsin an-niyyata fi kulli ma ta'ti. Artinya perbaikilah niat pada setiap yang Anda akan lakukan. Wa tadar, dan hati-hati, liyahsula lakal ajra, agar Anda mendapatkan pahala, wan najata, dan kesuksesan, keselamatan, min adzabillahi ta'ala, daripada azab Allah ta'ala. Wa katabal imamu Umar al-Faruq ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Nah, ini suatu saat diriwayatkan ya, Khalifah Umar al-Faruq, gelarnya al-Faruq, yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, menulis sepucuk surat kepada Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Man khalasat niyatuhu, katanya, kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang niatnya ikhlas, jadi jamaah ngapain aja ikhlas. Ibu-ibu nyediain bapaknya teh pagi-pagi, ya ikhlas. Apa hikmahnya? Kafahullahu, Allah akan mencukupkannya, ma bainahu wa bainan nas, antara dia dan di antara
manusia orang lain. Wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz. Suatu ketika lagi Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab menulis sebuah surat kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Jamaah sekalian, tesis saya di S2 itu menulis tentang al-mukatabat, surat-surat Rasulullah ya kepada orang muslim dan kepada non muslim. Ya, Nabi berdakwah. Itu saya kaji karena saya sasa Arab secara uslub. Begitu hebatnya Nabi, pemerintahan baru di kota Madinah menulis surat dan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila kepada Haikal, Qusayb, semuanya disuratin tuh Pak untuk masuk Islam. Aslim taslam. Semua kabilah-kabilah jadi disuratin semuanya. Hebat. Kemudian ada salah satu suratnya yang ditolak ya karena sebuah pemerintahan yang resmi harus punya stempel. Nabi akhirnya buat stempel diambilnya ini di belakang punggung Nabi di sini nih, yang merupakan tanda kenabian yang dicari-cari oleh Salman Al Farisi ini. Ada sebesar telur burung merpati yang gitu. Ya, di situ Muhammadun Rasulullah itu ya dibuat jadikan stempel surat resmi kenegaraan. Itu tersebar baru ini ada pemerintahan, ada negara baru di Madinah diakui oleh negara-negara luar. Baik. Apa isinya nih? I'lam ya Umaru ya. Wahai Umar, ketahuilah anna aunallahi lil 'abdi bi qadri niyyatihi, bahwa pertolongan Allah kepada seorang hamba itu tergantung kepada niatnya. Ya. Ya bapak-bapak yang mendapatkan pertolongan Allah udah apa-apa niatnya karena Allah. Faman khalasat niyyatuhu tamma aunu. Barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah, maka sempurnalah aunullahi lahu, pertolongan Allah kepadanya. Wa man naqasat niyyatuhu, sebaliknya, barang siapa yang niatnya kurang ikhlas, enggak ikhlas, naqasa anhu aunullahi biqadri dzalik, maka akan berkuranglah ya bantuan Allah ya dengan kadar ya yang demikian. Sedikit lagi, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara fil akhirati ba'idun fi ghayati ta'ab. Dan ambillah bekal yang sempurna. Sesungguhnya perjalanan menuju akhirat itu sangat jauh ya, fi ghayati ta'ab, akan memakan sebuah ya letih, capek gitu. Wa khafifil hamla, atau himla, dan ringankanlah bawaannya. Bi kasril ha, berarti himla ya, barang-barang dunianya. Ay mahmuluka minad dunya, barang-barang yang Anda bawa. Fa innal aqabata ka'udun bi fathil kaf wa dhammil hamzah, ay anna tulu'al aqabah al-jabal, anna tulu'al aqabatil jabal sa'bun ya. Fa innal aqabata ka'ud, sesungguhnya aqabah itu ka'ud. Apa ka'ud itu? Sesuatu yang berat, yang besar. Digambarkan inna tulu'al aqabah al-jabal sa'ud, sesungguhnya menaiki gunung yang besar itu sulit ya. Fa innal umural akhirati syabihatun bil bahril amiki, ini sebuah bahasa kinayah ya. Hadis yang tadi di atas, sesungguhnya seluruh urusan-urusan akhirat itu sama atau menyerupai lautan yang dalam
wa bisafaril ba'idi, dan dengan perjalanan yang jauh, bil aqabati su'bat, ya, dengan sesuatu yang berat, ya, bi likasratil ahwal, ada banyaknya gangguan-gangguan. Wa akhlisil amala, dan ikhlaslah dalam beramal. Fa innan naqida ayat al-mu'tabir al-mumayyiz bainal hasan wal qabih wa huwa Allah taala basirun. Sesungguhnya, ya, ada zat yang naqid yang selalu ngawasin terus tuh, mana yang baik, bisa yang membedakan mana amal baik, mana amal jelek, itu adalah Allah taala. Basirun, yang maha melihat, ai muttali'un pemuraqibun li jamil ahwal. Allah selalu melihat, ngawasin seluruh ahwal-ahwal kita. Qala Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba liman tabat lahu khutwatun wahidatun fi umrihi. Beruntunglah orang yang tabat, orang yang baik, apanya, langkahnya, ya, satu langkah dalam umurnya dia baik, la yuridu biha illallah taala, tidak menginginkan dari satu langkahnya itu kecuali apa? Hanya murni karena Allah taala. Wa ma'khuduhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz radhiyallahu anhu, akhrisil amala yajzika minhul al-qalil, ya, berbuatlah ikhlas dalam sebuah amal, ya, meskipun itu kecil, akan mendapatkan pahala untuk Anda. Wa qala syair, wallahu a'lam bissawab, ya. Semoga bermanfaat kita dengan apa yang kita baca, kita pahami. Allah kasih pemahaman jemaah, ya. Jadi kita harus paham bahwa kita ngaji itu, duduk itu udah dapat pahala, keberkahan duduk di majlis. Adapun pemahaman yang hakiki bukan Pak Kiai yang ngasih, tapi Allah. Ya, disitulah ada adab, ada kebersihan hati, ada niat ingin baik, dan Allah kasih bleg. Ya, mudah-mudahan jamaah dikasih pemahaman yang dalam, nanti tidur, keberkahan ma'ani semua kalimat yang kita baca, keberkahan Imam Nawawi, ya, sahibul kitab, orang-orang salih. Ya, semoga kita tahunya hatinya tidak orang-orang ikhlas dalam beramal, yang selama ini kagak amal, yang enggak ikhlas. Mudah-mudahan dengan duduk di majelis ilmu Allah rubah hati kita jadi orang-orang yang ikhlas, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, saya nanti izin habis ini langsung berangkat, saya ada acara di Pondok Gede, ya. Ada harlah MUI ke-50, saya mau hadir ke sana. Kita langsung tutup aja Pak, ya. Apa ada pertanyaan? Ya, nanya, ya. Jangan Pak. Udah ya? Oke. Udah azan kan? Sudah selesai ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taklim aja.